Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our computer class with me, Ma'am Yani. To continue our lesson, check this out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke pelajaran komputer dengan Bu Yani. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita baca bismillah lebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi keberkahan dalam mencari ilmunya Allah di buminya Allah ini. Oke, baik, kita masuk kita lanjut materi yang lalu, tapi ini kita masuk materi yang terbaru ya. Kita masuk ke materi yang terbaru, yaitu bab keempat, mengakses internet. Kita masuk ke bab 4, yaitu tentang mengakses internet. Kita lanjut langsung. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu peta konsepnya ya. Nah, di sini untuk mengakses internet itu ada peta konsepnya, yaitu pertama ada penyelenggara jasa internet. Apa saja sih penyelenggara jasa internet tersebut ya. Yang kedua itu melakukan hubungan ke internet, ada langsung ke network, langsung ke online, atau menggunakan slip atau PPP. Yang ketiga ada mempercepat akses internet. Gimana caranya kita mempercepat akses internet ya. Yang keempat ada ukuran kecepatan akses internet. Nah, ukurannya itu beda-beda ya. Ada bandwidth, sesuai dengan bandwidth, backbone, ada service proxy, keamanan data, spesifikasi komputernya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada mengakses internet. Setiap komputer itu dia memiliki kecepatan aksesnya itu berbeda-beda ya. Pada saat kita mau mengakses internet itu. Nah, setiap pengguna internet yang terhubung dengan internet service provider atau ISP. Nah, jadi dia itu berbeda-beda kecepatan aksesnya ya. Nah, ini misalnya nih ada ISP ini ya. Nah, di sini bentar ya. Nah, ini ada ISP-nya tadi, internet service-nya yang ini. Ya, terus ini kamunya. Nah, ini kamu mau mengakses internet. Jadi, kamu itu masuk dulu ke ISP. Setelah itu baru bisa mencari data-data di internet. Nah, ini dia internet gitu ya. Nah, ini ada beberapa banyak situs-situs www gitu. Di sinilah kita mengakses internetnya seperti itu. Nah, jadi apa sih ISP tadi ya? ISP merupakan perusahaan penyedia jasa sambungan internet. Gitu. Jadi kalian kalau mau mencari data itu pasti disambungkan terlebih dahulu ke ISP, baru bisa dapat informasi-informasi yang kalian butuhkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa penyelenggara jasa internet. Gitu. Jadi komputer yang kita gunakan itu sudah dilengkapi dengan modem, yaitu merupakan modem dilengkapi dengan modem melakukan dial-up ke server milik ISP ya, internet service provider tadi ya. Nah, jadi setelah tersambung melalui media saluran telepon, kita siap mengakses jaringan internet tersebut gitu. Nah, jadi saat ini beberapa ISP di Indonesia itu ada IndiHome, ada Istinet, Rodnet, Wasantara Net, Sentrinet, Telkomnet Instan, Indosatnet, NC Play Media, Biznet, dan lain-lain. Tentu provider ini tidak akan lama ya, tidak akan sama, maksudnya tidak akan sama. Jadi beda-beda dia. Kalau biasanya itu untuk di sekolah kita itu pakai IndiHome gitu ya, promosi. Oke, jadi setelah melakukan provider, maka selanjutnya kita sebagai pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon ya, atau layanan ISP. Besarnya itu beban tersebut tergantung dari lamanya kita menggunakan internetnya. Jadi kalau kita pakai misalnya pakai Telkomsel, kalau ini dia pakai modem ya. Kalau ini dia karena dia itu khusus bisa untuk rumah, bisa untuk sekolah, bisa juga untuk perusahaan gitu. Nah, ini ada beberapa ISP besar yang besar gitu ya. Penyedia internetnya bisa menggunakan
lebih dari berapa orang untuk menggunakan internet seperti itu. Ya, B, melakukan akses ke internet. Jadi pertama-tama itu kita harus sambung langsung ke networknya untuk bisa mengakses internet ya. Merupakan internet secara langsung karena komputer yang kamu pakai itu merupakan bagian dari jaringan yang terhubung dengan internet. Itu berarti komputer kamu memiliki alamat elektronik sendiri atau dikenal dengan istilah host internet penuh. Ya. Nah, ini contohnya ada internet tadi ya. Nih, bentar ya. Nah, ini ada internet. Ini ada servernya, kamunya ini ada modem. Terus ini switchnya. Nah, dari server ini ke switch atau hub itu bisa dia pakai ke laptop, ke PDA, ke handphone gitu bisa gitu. Bisa melalui wireless, jadi ada sinyal wifi nya gitu ya. Ini ada komputer lokal juga. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada sambungan dengan menggunakan SLAM atau P3 atau PPP, yaitu mengakses internet melalui dial-up telepon dengan menggunakan alat lain yaitu modem. Nah, modem ini berfungsi untuk mengonversi sinyal komputer digital menjadi sinyal telepon atau analog, dan sebaliknya mengonversi sinyal telepon analog menjadi sinyal komputer digital. Selain itu, kamu juga memerlukan TCP atau IP Internet Protocol dan software SLAM atau PPP seperti Linux, WAP dan lain-lain. Nah, jadi ini ada jaringan internet. Nah, ini jaringan internetnya itu pakai kabel ya. Pernah lihat ya kabel dari telepon. Nah, jaringan internetnya itu masuk ke modem, terus bisa kita akses ke telepon, ke komputer gitu ya. Jadi harus akses ISP dulu baru ke internet seperti itu. Nah, yang ketiga itu sambungan langsung ke online service seperti BBS atau Computers. Yaitu untuk mengakses internet maka harus men-set up sebuah host internet melalui telepon dan mengadakan perjanjian dengan host internet lain yang bertindak sebagai titik hubungan. Kamu juga memerlukan workstation yang mempunyai program PPP dan SLAM atau workstation ini bertugas menghubungi host internet melalui jalur telepon seperti itu ya. Jadi bisa melalui telepon genggam. Oke. Ada telepon gitu ya. Jadi dari jaringan telepon ke telepon baru ke modem baru ke dial-up baru masuk ke komputer lagi gitu ya. Bisa juga ke ISP baru kita setelah ke internet balik lagi dia ke telepon genggam baru bisa masuk ke internet lagi gitu ya. Ya, yang ke C itu mempercepat akses internet. Gimana sih caranya kita mempercepat akses internet gitu ya. Jadi pada saat kita mau menggunakan internet, terkadang kecepatan komputer untuk mengakses internet itu seperti mendownload, kirim email, membuka situs dan lain-lain itu sekarang sangat lambat seperti itu ya. Nah, jadi semakin lama kita menggunakan internet, semakin besar biaya yang akan kita keluarkan. Untuk mempercepat akses internet ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama men-setting browser. Men-setting browser caranya klik menu tools, pilih internet option. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog internet option seperti pada gambar di samping yang ini. Seperti pada gambar yang ini ya, ini. Terus klik tab general pada option temporary internet files, klik setting, lalu geser slide-nya. Hal itu untuk membuat tempat penyimpanan sementara atau cache ketika membuka web dan sebaiknya sekitar 5% dari hard disk gitu ya. Yang kedua menggunakan OpenDNS. Jika ingin menggunakan cara ini sebelumnya kita harus mendaftar dulu ke website opendns.com. Selanjutnya ikuti cara berikut yang ini ya. Ada A, klik start, masuk ke control panel, terus pilih dan klik network connection. Selanjutnya pilih koneksi dan klik properties. Terus pilih TCP atau IP pada bagian internet protokol dan klik properties, terus masukkan angka 208.67.222.222 dan
208.67.220.220 pada option DNS-nya. Terus restart kembali komputer kamu. Yang ketiga tuh menggunakan Google Web Accelerator. Caranya ialah dengan menginstalasi program tersebut, selanjutnya Google Web Accelerator akan memunculkan ikon kecil di atas browsermu dan ikon tray di pojok bawah layar monitor. Oke, sampai di situ dulu materi kita tentang mengakses internet. Jika ada pertanyaan silahkan tanya langsung ke Ibu, boleh gitu ya. Oke, sampai sini saja materi kita hari ini. Kuisnya di Google Form. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.